وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم الدين أما بعد. Rekan-rekan santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Kahfi Allah sebutkan 4 kisah yang terdapat dalam surah Al-Kahfi. Yang pertama yang sangat populer yaitu surah tentang kisah Ashabul Kahfi. Kemudian selanjutnya juga ada kisahnya Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir. Kemudian dilanjutkan pula dengan kisahnya Zulkarnain. Dan yang terakhir tentang kisahnya Allah menyebutkan perumpamaan 2 orang laki-laki. Dalam soal Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 2 perumpamaan orang laki-laki, 2 laki-laki. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Allah sebutkan dalam ayat ini bahwasanya perumpamaan 2 orang laki-laki. Yang satu, Allah berikan jannatain, 2 ladang, 2 kebun, min a'nab, kebun anggur yang lebat, kebun anggur yang subur, kebun anggur yang banyak. Kemudian wa hafafnahuma binakhlin, dan di sekeliling kebun anggur tumbuh pula banyak pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Kemudian Allah pun memberikan di antara kebun anggur dan pohon kurma ladang. Kemudian kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kemudian kebun tersebut tidak pernah kerugian. Jadi tumbuhnya itu senantiasa menghasilkan yang banyak sekali. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a. Masya Allah ya, ini perumpamaan daripada seorang petani anggur, punya pohon kurma. Bayangkan, hasilnya tidak pernah rugi. Hasilnya tidak pernah rugi, senantiasa tumbuhnya banyak. Tumbuhnya luar biasa. Kemudian wa kana lahu samar, maka karena tumbuhnya bagus, hasilnya banyak, maka ia menjadi orang yang banyak hartanya. Setelahnya ia banyak hartanya, ia berkata kepada saudaranya, kepada temannya, faqala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Apa perkataan kepada saudaranya ketika dia sudah banyak hartanya? Ana aktsaru minka mala. Wahai temanku, aku lebih kaya, aku lebih banyak harta dibandingkan engkau. Wa a'azzu nafara, dan pengikutku juga lebih kuat dan lebih banyak dibanding pengikutmu. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 hal ini dalam ayat ini, yaitu banyaknya harta, kemudian banyaknya lagi apa? Banyaknya pengikut. Ini bisa menjadikan penyebab kalau hati kita tidak terjaga, kalau hati kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menjadikan asbab seseorang bisa sombong. Banyaknya harta, kemudian apa lagi? Banyaknya apa? Banyaknya pengikut. Ini bisa menyebabkan seorang bisa sombong karena tidak ada dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Kemudian orang ini nengok kebunnya, masuk kebunnya dengan kondisi zalimun li nafsihi. Dia menzalimi dirinya dengan apa? Dengan kekufuran atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dan atas kesombongan yang ia punya harta banyak. Jadi sikap kufur, kemudian apa lagi? Sifat sombong, disebutkan zalimun li nafsihi. Kemudian dia mengatakan, qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Jadi dalam dirinya itu dia mengira bahwasanya kebun anggur yang lebat, kemudian disertai dengan pohon kurma juga yang banyak, hasilnya tidak pernah berkurang. Artinya dia hasilnya terus banyak. Dia mengira qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Dia mengira bahwasanya apa yang ia miliki akan selamanya ada.
Yang ia miliki akan selamanya ada. Kemudian yang menakjubkan kembali perkataannya yang selanjutnya. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Dan aku mengira kiamat ini tidak akan pernah terjadi. Aku mengira kiamat ini tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah datang. Insyaallah ya, kalau orang sudah hatinya digenggam, sudah hatinya dikuasai oleh apa? Oleh kekayaan, oleh kekuasaan, dan dia sangat cinta akan hal tersebut, sampai-sampai ia mengira apa? Qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Dan aku mengira kiamat pun tidak akan pernah datang. Kita perhatikan teman-teman di ayat yang lain di surat Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu adada yahsabu anna malahu akhladah. Orang yang menimbun-nimbun harta, orang yang mengumpulkan harta, yang hatinya terikat dengan harta, ia mengira yahsabu anna malahu akhladah. Ia mengira bahwasanya tidak ada kebahagiaan. Artinya kebahagiaan akan diraih dengan apa? Dengan hartanya. Yahsabu anna malahu akhladah. Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Ada ya? Kalau hatinya sudah cinta dengan dunia, dikuasai oleh dunia, wah Masya Allah, sampai dalam ayat ini Allah gambarkan, Allah contohkan, ia mengatakan kiamat pun tidak akan pernah terjadi. Kemudian selanjutnya, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfah thumma sawwaka rajula. Kemudian temannya yang beriman, ia mengatakan kepada saudaranya yang tadi, wahai saudaraku, wahai temanku, kenapa engkau kufur kepada Allah yang telah menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari air mani, setetes air mani, punya summa sawwaka rajula, pun Allah sempurnakan penciptaannya engkau seorang laki-laki. Kenapa engkau kufur? Bukankah ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dia pun melanjutkan, lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Akan tetapi aku meyakini bahwasanya Allah adalah Rabbku dan aku tidak akan pernah menyekutukan Rabbku. Ini perkataan siapa? Saudaranya yang beriman. Kita lihat bagaimana kondisinya orang yang saudaranya yang beriman. Kalau tadi orang yang banyak kekayaannya, Allah sebutkan berupa kebun anggur dan pohon kurma. Kalau yang ini, dia yang saudaranya ini kemudian melanjutkan dalam ayat selanjutnya, walaula iddaqalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Saudaranya menasihati gini, wahai saudaraku, tatkala engkau masuk kebunmu dan engkau saksikan kebunmu indah, pohon kurmanya banyak, pohon apa lagi? Pohon anggurnya tumbuhnya dengan subur, maka katakanlah masya Allah la quwwata illa billah. Kata apa? Masya Allah la quwwata illa billah. Ini pun ayat kita bisa jadi pelajaran ketika kita dapatkan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat rezeki, maka yang pertama kita ucap alhamdulillah, kemudian dalam diri yakini la quwwata illa billah. Artinya la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah. Jangan sampai kita punya sesuatu perkataannya seperti yang dikatakan yang tadi, ataupun perkataan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Kemudian lanjutkan lagi, intarani anna aqalla minka mala wa walada. Ini perkataan siapa? Nah, perkataan saudaranya yang beriman, intarani anna aqalla minka mala wa walada. Dan engkau melihatku, hartaku dan anakku lebih sedikit dibandingkan denganmu. Soalnya ya teman-teman, jadi perumpamaannya yang satu banyak hartanya tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur. Kemudian yang kedua, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kekayaannya tidak melebihi saudaranya yang tadi. Tetapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya lagi, walaula dakhalta jannataka qulta masyaallah quwwata illa billah in tarani anna aqalla minka mala wa walada fa'asa rabbi ay yu'tiyani khairan min jannatika. Dia berharap
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebun yang lebih baik dibanding kebun yang tadi. Tentunya di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa yursila 'alaiha husbana. Kemudian saudaranya ini mengingatkan kepada saudaranya, laki-laki ini mengingatkan kepada saudaranya yang kufur, hati-hati kalau sekiranya engkau tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala bisa saja mudah bagi Allah Subhanahu wa taala wa yursila 'alaiha husbana. Allah mudah mengirimkan untukmu husbana, petir. Wa yursila 'alaiha husbana fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka jadilah ladangmu, maka jadilah kebunmu tanah yang licin. Tanah licin yang tidak bisa diinjakkan kaki. Artinya tidak akan tumbuh tanaman. Hanya seperti kalau kita ibaratkan tanah yang tidak bisa tumbuh tanaman, tanah apa? Rawa ya. Rawa ya? Rawa. Seperti rawa. Kemudian selanjutnya lagi wa uhita aw yusbiha ma'uha ghaura falan tastati'a lahu talaba. Atau Allah Subhanahu wa taala jadikan airnya, air yang mengaliri kebun tersebut, airnya tidak ada, menjadi tanah kering. Maka engkau falan tastati'a lahu talaba, maka engkau tidak akan mampu menemukannya kembali. Wa uhita bi thamarihi, kemudian Allah binasakan semua kekayaannya, semua kebunnya. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffai, kemudian ia membolak-balikan apa? Membolak-balikan tangannya sebagai bentuk penyesalan. Wahiyya khawiyatun ala urushiha, dan kebun anggurnya hancur beserta penyanggah-penyanggahnya. Wahiyya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Maka tatkala sudah hancur hartanya, sudah tidak ada hartanya, ia mengatakan bentuk penyesalan, wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dia mengatakan, duh, sekiranya aku tidak kufur kepada Tuhanku, aku tidak musyrik kepada Tuhanku. Walam takun lahum fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Nanti di akhirat tidak ada yang dapat menolongnya. Kemudian hunalikal walayatu lillahil haqq. Sungguhnya penolong, sebaik-baiknya penolong atau yang mampu menolong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairun thawaba wa khairun uqba. Dialah Allah sebaik-baiknya pemberi balasan yang baik dan sebaik-baiknya yang memberi balasan yang buruk. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat lain surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia adalah permainan dan sendak gurau, wa zinah serta perhiasan, wa tafakhurun bainakum dan saling membanggakannya di antara kalian, wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad, saling membanggakan terhadap atau perkara anak dan harta. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait tentang dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang istilah dunia ini, Allah tidak mencela gunung, karena dunia dalamnya ada gunung. Allah tidak mencela lautan, Allah tidak pula mencela siang dan malam, tetapi yang dicela di sini adalah sikap kita terhadap dunia. Sikap kita terhadap dunia yang menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh, hanya seperti air hujan. Hanya seperti air hujan yang menyirami sehingga menyebabkan tumbuhnya tanaman yang subur. Kemudian para petani takjub dengan tanaman tersebut. Summa yahiju, kemudian tanaman itu menjadi kering, fatarahu musfara, kemudian warnanya menjadi kuning, summa yakunu hutama, kemudian hancur. Itulah perumpamaan kehidupan dunia, teman-teman. Hanya seperti tanaman, awalnya subur, warnanya apa? Kalau subur, hijau, indah, kita pun melihatnya indah kan? Senang lihatnya. Melihat tanaman yang subur, kita lihatnya indah. Tapi suatu saat nanti, tanaman ini enggak akan seperti ini. Mulai sedikit perlahan-perlahan mulai warnanya menjadi kuning,
ditata pun tidak indah, tidak enak. Kemudian selanjutnya adalah hancur. Itulah kehidupan dunia. Hari ini kita yang hadir di sini masih mudah berlari, betul ya? Masih mudah lari, masih bisa olahraga futsal, kenceng larinya, masih bisa ngangkat-ngangkat. Satu saat nanti mulai terus usia, satu saat nanti kita tidak akan lagi mampu lari kencang. Mungkin jalan pun akan selangkah dan bisa kadang megang tongkat. Itulah kehidupannya, apa yang akan kita banggakan. Halnya pula seperti orang yang sekarang hari ini memiliki harta. Suatu saat nanti dengan usia terus bertambah, bisa jadi dia punya harta, tapi dia tidak bisa menikmati hartanya. Berapa banyak orang yang banyak kekayaannya, banyak hartanya, tapi dia tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena diperiksa ke dokter, kamu jangan banyak makan ini. Ya, karena kalau makan ini nanti akan banyak apa? Penyakitnya akan semakin parah. Betul ya? Nah, itulah kehidupan dunia. Maka dari ayat ini yang harus benar-benar kita perhatikan adalah perkara apa? Perkara akhirat kita. Jadikan kehidupan kita di dunia ini adalah bekal buat akhirat. Hasan Al-Basri mengatakan, apabila seseorang laki-laki yunafisuka fid dunya, ia mendahuluimu, ia melebihimu terkait tentang urusan dunia, maka fanafasahu fil akhirah, maka dahuluilah ia, maka lewatilah ia. Tentang apa? Tentang akhiratnya. Jadi teman-teman ya, tentang ayat ini, surat Al-Kahfi dan surat Al-Hadid ini menggambarkan agar senantiasa kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, agar senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan setiap nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang yang Allah berikan kelebihan harta, tetapi kita menjadi orang yang kufur. Kemudian dari ayat ini pula kita bisa mengambil pelajaran, kemuliaan bukan terletak dari hartanya. Ya, kemuliaan bukan terletak dari hartanya, tapi kemuliaan terletak daripada bagaimana ia beriman atau tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini gambarkan banyak hartanya tetapi tidak beriman, tetapi kufur, maka dia menjadi orang yang merugi. Kemudian digambarkan satunya lagi, dia orang yang beriman tetapi hartanya tidak melebihi harta orang tadi, tetapi karena dia beriman maka dia selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.